Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sebelum saya datang ke gereja ini, dari rumah saya, waktu saya turun di tangga ke lantai bawah, saya dengar masih ada suara orang Belanda di sal di rumah kami di paroki Parkstraat. Waktu saya lewat, satu ibu langsung panggil saya, "Pater, Pater," lalu saya berhenti. Saya kembali ke arah suara itu, lalu ibu itu, dia minta saya, "Pater, tolong doakan kami dan berkat kami." Saya ikut masuk ke dalam sal, hanya ada 4 orang Freiwilligers di dalam. Tamu-tamu sudah pulang, mereka berempat lagi kumpulkan gelas-gelas dan peralatan untuk minum kopi. Saya tidak mengerti kenapa dia minta saya doa dan berkat. Saya pikir ada yang ulang tahun. Saya tanya, "Apa yang mau saya doakan?" Lalu salah satu yang orang Cina, dia bilang, "Pater, kami sudah jalankan tugas kami seperti Marta. Kami sudah siapkan kopi untuk orang-orang yang datang misa. Sekarang kami minta berkat supaya kami juga seperti Maria." Lalu saya mengerti bahwa ternyata mereka sungguh menghayati Injil hari ini, Marta dan Maria. Dua sosok perempuan sederhana yang menerima Yesus dengan penuh sukacita di rumah mereka. Seringkali kisah Injil ini kita lihat sebagai kontras antara yang aktif
dan kontemplatif antara yang bekerja dan berdoa. Tapi saat ini saya ajak kita untuk melihat keduanya sebagai bentuk cinta yang tulus. Marta dan Maria mencintai Yesus dengan tulus, hanya dengan cara yang berbeda. Marta adalah gambaran kebanyakan dari kita, aktif, sibuk, melayani dengan sepenuh hati dan tanpa henti. Marta ingin segalanya sempurna untuk Yesus. Dapur harus bersih, makanan harus siap, kopi yang enak, dan Yesus harus dilayani dengan baik. Marta mencintai Tuhan melalui tindakan nyata, tanggung jawab. Sedangkan Maria berbeda. Maria tidak lari ke dapur. Maria tetap duduk di kaki Yesus, diam dan mendengarkan. Maria mencintai Yesus dengan keheningan hati, haus akan firman, dan ingin hadir sepenuhnya di hadapan Yesus. Dan dalam cerita Injil tadi, Yesus tidak memarahi Marta hanya karena Marta sibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk Yesus. Tetapi Yesus menegur Marta karena Marta mengeluh. Marta menjadi resah, mungkin merasa sendirian dalam tugasnya, dan mulai membandingkan dirinya dengan Maria. Inilah tantangan bagi kita semua dalam pelayanan. Ketika kerja keras tidak disertai ketulusan hati, kita akan mudah merasa lelah, mudah merasa iri, dan selalu ingin diakui. Saya yakin bahwa sebagai manusia, kita sering mengeluh. Kita pasti pernah mengeluh ketika jadi pengurus KKI, ketika jadi seksi liturgi. Kita juga pasti pernah mengeluh ketika menjadi seksi konsumsi. Kita juga pasti pernah mengeluh ketika mengurus KOR. Hal yang normal. Tetapi kalau kita terus-terusan mengeluh atau kebanyakan mengeluh, kita harus ingat lagi teguran Yesus kepada Marta hari ini. Dalam komunitas gereja KKI, ini sangat nyata. Kita bisa menjadi seperti Marta yang sangat aktif, ikut kepanitiaan, ikut mengurus seksi tertentu, pelayanan, kegiatan ini itu, tetapi diam-diam hati kita penuh keluhan. Mengapa saya sendiri yang kerja? Kenapa yang lain santai saja? Saya seharusnya lebih layak untuk mendapat pujian atau penghargaan. Kita menjadi seperti Marta, sibuk tetapi kehilangan damai. Sementara itu Maria memilih hal yang lebih baik. Ia duduk di kaki Yesus, satu posisi yang pada zaman itu hanya diambil oleh seorang laki-laki. Maria melanggar batas budaya, dan Yesus tidak melarang Maria. Sebaliknya Yesus membela Maria, dan dengan itu Yesus mengirim pesan yang kuat kepada kita semua hari ini. Dalam kerajaan Allah tidak ada laki-laki atau perempuan yang lebih rendah.
Semua kita dipanggil menjadi murid. Semua kita dipanggil untuk bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini sebetulnya mau mengajak kita untuk menyeimbangkan keduanya. Pelayanan memang penting, tindakan nyata itu perlu, tetapi jangan sampai kita kehilangan hati yang mendengarkan. Kita dipanggil bukan hanya untuk melakukan bagi Tuhan, tetapi juga untuk menjadi milik Tuhan, hadir selalu di hadapan hatinya yang penuh belas kasih. Tuhan tidak menolak Marta. Tuhan juga memuji Maria. Yesus rindu supaya dua kepribadian ini hadir dalam hidup kita. Tangan yang melayani dan hati yang selalu mendengarkan. Semoga kita semua senantiasa menjadi murid-murid yang selalu melayani dengan penuh cinta dan selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.